Shalom teman-temanku terkasih semuanya. Perkenalkan, aku Sari Novianti. Aku berasal dari Tangerang ya. Aku basicnya dari Muslim dan keturunan dari kedua orang tuaku yang berasal dari suku Jawa gitu ya. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita satu kesaksian seorang wanita muslim yang sungguh luar biasa. Dia mengenal Yesus itu melalui sosmed, di mana dia suka sembunyi-sembunyi nonton film Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Shalom teman-temanku terkasih semuanya. Perkenalkan, aku Sari Novianti. Aku berasal dari Tangerang ya. Aku basicnya dari Muslim dan keturunan dari kedua orang tuaku yang berasal dari suku Jawa gitu ya. Jawa Tengah, ibuku dengan bapakku dari Solo, ibuku dari Jogja kayak gitu. Nah tapi aku dibesarkan di Tangerang kayak gitu. Nah terus aku tuh anak kedua dari 3 bersaudara ya. Masa kecilku penuh dengan sukacita ya teman-teman, walaupun kami hidup sederhana gitu. Nah tapi gimana ya, setelah aku dewasa ini aku ikut Tuhan, dan aku mendengar ayat ini ya dalam Mazmur 22 ayat 11 yang bunyinya, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Nah aku dengar itu ya dari Pak Pendeta, aku jadi terpikir gitu, apa benar ya aku tuh dari kecil ternyata memang sudah dipilihnya gitu. Habis kalau aku pikir-pikir ya, jejak hidupku itu memang seperti sudah mengarah untuk ikut Tuhan gitu. Nah kan gini ya teman, aku punya teman tuh masih kecil orang Kristen di depan rumah. Aku sering main sama dia gitu. Orang tuaku tidak fanatik, cuma mereka menekankan batasan kayak gitu. Cuma nggak fanatik. Orang tuaku sama orang tua temanku itu juga begini ya, luar biasa toleransi. Mereka saling antar makanan, rukun gitu, antar makanan, suka datang. Kalau ibuku ibuku iya nggak fanatik, pokoknya datang ke rumahnya ngobrol gitu, sama saling lah gitu ya. Terus aku main ke rumah, aku memang nggak masuk ya, aku tunggu di luar mau nyamper temanku tuh mau main. Tapi aku heran ya, asal dulu aku masih kecil aku lihat salib di rumahnya itu, pokoknya kayak ada rasa gimana gitu ngelihat salib tuh, kayak pokoknya ada rasa gimana gitu, nggak benci, nggak ada rasa, pokoknya kesinisan atau apa yang bikin hal buruk memandang tentang salib tuh nggak ada di mindsetku tuh. Cuman itu salib ya, pokoknya gitu aja pokoknya aku mandangin aja. Nah ya gitu, tapi aku juga nggak tanya-tanya sih sama temanku itu. Nah kita main terus, singkat cerita, nah oh ya, ternyata bapakku ya punya buku komik ya, masih kecil juga itu punya buku komik itu komik para nabi gitu kan. Nah aku tuh kan orangnya kepo. Nah aku bacain tuh dari kecil, aku yang paling detail gitu, kakakku enggak, dia aku yang pokoknya aku buka buku bapakku, aku bacain itu komik. Nah aku liatin, ini nabi apa, mukanya kok nggak dikasih lihat ditutup bersinar gitu. Nah dari situ aja. Terus lagi juga tentang kalau ini hari raya umat Kristen ya, di TV kan dulu sering ditayangin film-film Kristen. Nah, aku penasaran di situ, penasaran sekali. Nah aku sering lihat, pokoknya aku yang paling lihat sendiri. Nah yang lain enggak, tapi aku nyolong untuk seneng lihat film Kristen. Nah gitu, tapi di belakang ibuku teriak, kamu nonton apa Ri? Kayak gitu. Wow, aku memang suka dari dulu masih kecil.
film Tuhan Yesus tuh aku suka banget memang nontonnya ya dari kecil. Melihat pemeran yang menjadi Tuhan Yesus tuh memang pantas banget memerankan itu, penuh karisma kayak gitu ya. Nah dari kecil tuh aku lihat film itu tuh, melihat pas kejadian Tuhan Yesus mau disalib tuh udah mulai sedih dan terharu gitu ya, tapi bukannya ingin memperolok seperti yang saat ini aku hadapi nih. Banyak ya saudara-saudara kita lihat kejadian itu malah memperolok. Aku tuh bener-bener nggak ada hal-hal kayak gitu dari kecil, hanya aku heran dan aku sedih gitu loh kalau ingat itu gitu ya teman-teman. Nah terus motif ya teman-teman, motif aku ikut Tuhan Yesus adalah pertobatan sejati, karena aku sadar ya aku tuh manusia berdosa gitu ya. Dari jejak hidupku aku masih mulai mengenal dunia gitu loh. Masih kecil pun aku memang sudah mencoba-coba hal-hal yang gimana ya, ya itu menurut norma-norma agama itu dosa gitulah ya. Itu kayak aku masih kecil, aku punya teman perempuan. Nah teman perempuanku itu ngajakin hal-hal yang aneh gitu ya. Nah itu di situ udah mulai aku merasa aku tuh berdosa ya. Tapi teman perempuanku itu terus ngajakin melakukan itu terus ya. Itu umurku masih SD gitu ya. Aku heran juga ya, tapi itulah pokoknya jalan aku harus ikut Tuhan Yesus ya. Terus juga SMP aku mulai kenakalan seperti ikut-ikutan teman obat minum kayak gitu ya. Aku ikut-ikutan, cuman nggak sampai yang sampai yang ketagihan sakau gitu, enggak. Aku cuman ikut-ikutan ya. Puji Tuhan nggak sampai yang kayak gitu. Nah terus SMP SMA juga ya, aku tuh 3 bersaudara. Aku perempuan di tengah. Aku perempuan tuh orangnya patuh sama orang tua. Nah aku ini yang anak kedua. Aku sering pulang malam SMA, padahal kan sore itu harusnya udah pulang ya, sekolah siang, sore itu udah pulang. Nah aku tuh pulang malam sama temanku, diajak nonton band atau ke rumah teman nongkrong gitu. Pokoknya itulah aku ya dahulu termasuk kayak gitu. Orang tua tuh di rumah sampai khawatir gitu kan, nungguin nih sehari belum pulang gitu. Nah sampai rumah dimarahin sama bapakku kayak gitu. Nah itu juga membuat tambahan dosa aku ya. Aku merasa betul kecewain orang tua. Tapi ya hal-hal kayak gitu diulangi lagi, padahal udah tahu salah diulangi. Nah gitu. Terus lulus sekolah, aku langsung dapat kerja. Nah aku kerja, aku bantu orang tua. Terus tapi kenakalanku juga masih terus berlanjut ya pas sekolah itu, pas kerja. Karena bareng teman-teman juga. Nah kan di posisi di tempat kerja itu bukan hanya kerja, karena kita tahu ya biar kerja lancar atau gimana, dari temanku. Tapi aku tuh orangnya memang bergaul ya, mungkin dari bergaul. Jadi teman-teman yang aku mau angkat di sini tuh adalah tentang dosa perselingkuhan ya teman-teman. Karena hal itulah yang aku alami hingga akhirnya aku ditangkap Tuhan, hingga akhirnya aku betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan ya teman-teman. Karena hal itu tuh betul-betul bikin gak nyaman. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Itulah cara Tuhan. Dan tentu saja ketika seseorang menggunakan sosmed atau teknologi sekarang ini dengan baik, pasti akan bermanfaat. Dan Tuhan juga bisa pakai segala sesuatunya. Seperti sosmed ini, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Itu bisa dikabarkan tentang berita-berita keselamatan di sana, dan juga di mana di YouTube bisa orang menonton film Tuhan Yesus di sana, dan tentu saja mereka akan mendapat kebenarannya di sana. Nah, teman-teman, kenapa mereka harus memilih untuk mengikut Yesus? Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak sanggup menyelamatkan diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka, dengan amal dan ibadah mereka, teman-teman. Karena itu tidak mungkin membawa seseorang masuk ke dalam surga. Sekali lagi saya katakan bahwa standar untuk masuk surga itu adalah kekudusan. Dan ketika kita manusia berdosa,
itu tidak mencapai kekudusan seperti yang Tuhan tuntut kepada kita, maka kita tidak layak. Satu dosa saja yang kita lakukan pasti itu membuat kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti Adam dan Hawa pada saat itu, mereka melakukan satu dosa saja, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah pada saat itu. Tetapi ketika mereka melakukan satu dosa itu, maka itu sudah cukup membuat mereka tidak layak masuk ke dalam taman itu. Nah, teman-teman, itu merupakan gambaran yang harus kita tangkap dari cerita Adam dan Hawa atau kisah mereka pada saat itu, bahwa satu dosa itu sudah cukup membuat kita bisa masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu adalah penebusan dari Yesus Kristus, di mana Allah mengasihi manusia. Dia tidak menghendaki manusia itu binasa, teman-teman. Oleh karena itu dia mengutus firman-Nya dalam bentuk daging, yaitu Yesus Kristus. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman, itu dia cara Tuhan berbeda-beda cara memilih seseorang itu ya, teman-teman. Ada itu melalui mimpi, melalui mukjizat, bisa juga melalui sosmed, dan juga bisa melalui pemberitaan Injil. Nah, itu sungguh luar biasa. Ketika mereka rindu mencari kebenaran itu sendiri, pasti mereka akan temukan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.